Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, pada sehat semua ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya, agar kita diberi kemudahan dalam memahami dan pembelajaran kali ini dapat berjalan dengan lancar gitu. Ya, untuk ketua kelas silakan dipimpin berdoa. Ya, terima kasih untuk ketua kelas. Sebelumnya Bapak mau nanya nih, kira-kira hari ini yang nggak masuk siapa ya? Oh, masuk semua. Alhamdulillah. Pada sehat semua ya. Ya. Pada pagi hari ini, ada yang tahu kita akan belajar tentang apa? Tentang peran larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Ya. Sebelumnya kan kemarin sudah pernah dibahas tentang apa itu larutan penyangga. Sebenarnya apa sih larutan penyangga itu? Ada yang masih ingat minggu lalu? Larutan penyangga. Larutan yang dapat mempertahankan pH, benar. Nah, jadi larutan penyangga itu adalah larutan yang dapat mempertahankan pH walaupun dengan penambahan sedikit asam maupun sedikit basa maupun dengan pengenceran. Nah, oleh karena itulah disebut larutan penyangga, yaitu larutan yang dapat mempertahankan pH gitu. Jadi harapannya hari ini kalian dapat memahamilah peran larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelumnya Bapak punya beberapa gambar. Oh ya, sebelumnya ini ketua kelas bisa nyalakan LCD-nya terlebih dahulu ya. Sudah dicermati ya gambarnya. Gambar apa tadi? Ya, mata yang terkena air sabun dan obat tetes mata gitu ya. Saya mau nanya dulu nih, kira-kira kalau mata kalian terkena air sabun, bagaimana sih reaksinya? Ya, bisa dijelaskan? Oh, gimana tadi? Ya, mata menjadi perih. Terus apa lagi? Mata berubah menjadi merah, ya, benar. Terus bagaimana sih cara nyembuhnya? Salah satunya dengan obat tetes mata, begitu. Jadi, apa sih hubungannya dengan obat tetes mata? Bagaimana cara kerja obat tetes mata kok bisa menyembuhkan mata yang terkena air sabun biar gak perih lagi gitu ya. Terus apa hubungannya dengan larutan penyangga antara air yang terkena sabun dan obat tetes mata gitu? Ada yang tahu? Iya, bagaimana? Karena air sabun itu bersifat basah. Ya, benar ya. Jadi benar yang dikatakan Bagas tadi ya. Jadi air sabun atau air sampo yang digunakan tadi bersifat lebih basah. Jadi kalau kita terkena air sabun, nah itu mata kita akan berubah menjadi merah atau akan berasa perih gitu ya. Nah itu karena pada bahan untuk pembuatan sabun itu salah satunya yaitu NaOH, itu akan membuat sabun itu akan bersifat lebih basah dan mudah melekat pada air. Sehingga kalau kita terkena air sabun, maka mata kita akan berubah menjadi merah atau akan perih gitu ya. Jadi gimana cara menyembuhinya tadi? Ya benar tadi menggunakan obat tetes mata. Nah, obat tetes mata ini digunakan dengan tujuan untuk mengembalikan pH air mata agar kembali lagi ke pH semula. Jadi begitu. Itu merupakan salah satu contoh dari peran larutan penyangga, begitu ya. Peran larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, masih banyak sekali manfaat dari peran larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, selain contoh saya tadi yaitu tentang obat tetes mata. Nah, obat tetes mata tadi merupakan salah satu contoh dari peran larutan penyangga dalam bidang farmasi begitu. Selain dalam bidang farmasi masih ada peran larutan penyangga di bidang industri maupun di dalam tubuh makhluk hidup pun sebenarnya itu terdapat larutan penyangga. Seperti apa?
Misalnya seperti di dalam darah itu terdapat larutan penyangga karbonat. Nah, larutan penyangga karbonat ini berfungsi untuk menjaga pH di dalam darah itu tetap seimbang atau tetap stabil begitu. Dan ada lagi larutan penyangga di dalam air ludah begitu. Yaitu apa? Ada yang tahu? Oh, belum ada. Ya, jadi larutan penyangga yang ada di dalam air ludah itu yaitu larutan penyangga fosfat. Nah, larutan penyangga fosfat ini berfungsi untuk menjaga kerusakan pada gigi agar gigi itu tidak cepat rusak karena sisa-sisa makanan yang membusuk begitu. Jadi itu merupakan salah satu dari peran larutan penyangga di dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita temui gitu. Hari ini kita akan berdiskusi tentang peran larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari begitu. Nah, meliputi peran larutan penyangga dalam tubuh makhluk hidup yaitu di dalam darah. Yang kedua yaitu peran larutan penyangga di dalam bidang industri, dan yang terakhir yaitu peran larutan penyangga di dalam bidang farmasi begitu ya. Jadi hari ini Bapak akan membagikan LKPD kepada kalian. Nah, nanti silahkan kalian membentuk 4-5 kelompok saja, kira-kira cukup ya. Nah, kira-kira cukup. Nanti Bapak kasih waktu 15 menit, kira-kira cukup tidak? Ya, 15 menit aja ya. Kira-kira 15 menit. Kalau sudah selesai nanti kita bahas bareng-bareng. Nanti setiap kelompok bisa mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Begitu ya. Karena itu, silakan bisa kalian membuka buku atau bisa cari di internet ya buat mencari sumber informasinya. Baiklah, waktu sudah habis. Nah, untuk kelompok berapa dulu nih yang kira-kira sudah siap? Nah, dari kelompok 1 udah siap belum? Kalau siap bisa maju mempresentasikan hasilnya. Terima kasih kepada kelompok 1 ya yang udah mempresentasikan hasilnya. Tuh. Untuk kelompok lain ada yang mau menyanggah atau mau menambahi atau malah beda jawabannya? Ada ya? Oh tidak, berarti sama semua ya. Saya ringkas lagi ya, yang tadi sudah kita presentasikan. Nah, itu yang pertama tadi apa? Pertama tadi larutan penyangga di dalam darah. Larutan penyangga di dalam darah tadi terdiri dari apa aja? Larutan penyangga hemoglobin, larutan penyangga fosfat, dan larutan penyangga karbonat. Nah, jadi larutan penyangga karbonat dan larutan penyangga fosfat itu berfungsi untuk apa tadi? Ya, untuk menjaga pH di dalam darah itu agar tetap stabil. Sedangkan kalau larutan penyangga hemoglobin itu berfungsi untuk proses pengikatan oksigen dalam darah, begitu ya. Yang kedua yaitu peran larutan penyangga dalam bidang industri. Peran larutan penyangga dalam bidang industri tadi, misalnya tadi tentang sampo bayi ya. Nah, sampo bayi itu juga merupakan salah satu contoh peran larutan penyangga. Nah, kenapa? Nah, karena pada rambut itu terdapat ikatan protein keratin. Nah, terdapat protein keratin ya. Nah, ikatan pada rambut ini umumnya stabil pada pH 4,6 sampai 6. Nah, dan jika apabila sampo itu terlalu basah, maka itu akan menyebabkan rambut itu akan menjadi rusak gitu. Oleh karena itu, pH di dalam sampo bayi itu haruslah dijaga agar pH-nya itu tetap stabil gitu. Untuk yang ketiga yaitu peran larutan penyangga di dalam bidang farmasi. Nah, seperti tadi contohnya tadi ada obat tetes mata. Selain itu ada infus. Nah, infus ini berfungsi untuk menjaga pH di dalam tubuh itu agar kembali menjadi normal begitu ya. Yang ketiga yaitu peran larutan penyangga di dalam bidang farmasi. Nah, seperti tadi contohnya tadi ada obat tetes mata. Selain itu ada infus. Nah, infus ini berfungsi untuk menjaga pH di dalam tubuh itu agar kembali menjadi normal begitu ya.
Oke, cukup sudah pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, ada yang mau menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini? Oh iya, kamu. Nah, terima kasih udah menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, untuk selanjutnya, silakan kalian kerjakan LKS halaman 60. Nah, minggu depan kita akan bahas bareng-bareng. Itu ya. Untuk ketua kelas bisa memimpin berdoa. Silakan. Oke, terima kasih. Marilah kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin.